nanti malam bangun jam 2 istighfar. Terbangun bini, abang kenapa menangis? Banyak dosa. Dosa kita akan tak ada. Dulu kita langsung nikah ta'aruf, mana dosa? Bukan sama kau. Subscribe, like, share, and comment. Bagaimana hukum suntik rubella yang belum sertifikasi halal MUI? Sampai sekarang Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan sertifikat halal sampai hari ini. Itu yang disampaikan oleh Sekjen MUI, Wakasekjen MUI, Kiai Haji Dr. Kiai Tengku Zulkarnain. Oleh sebab itu kalau ada yang memakai itu alasannya karena darurat. Karena kata dia kalau tidak disuntikkan ini anaknya sakit cacat, mati. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Makan babi, tak boleh pilih mati. Masuk ke dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan babi? Aku mati aja lah, tak boleh. Mesti makan babi. Ambil kecap, colek-colek babi itu. Tak boleh pilih mati. Nah, jadi kalau bapak ibu takut anak itu cacat, sakit, dipakainya hukum darurat itu. Ustadz Somad, saya tanya emak saya. Ini orang kampung. Mak, aku dulu waktu kecil ada disuntik cacar suntik ini. Enggak, kau dari kecil tak pernah disuntik. Asal datang dokter puskesmas, kularikan kau ke hutan. Sampai sekarang saya hidup, tak ada sakit. Pernah ada terapel ngajak saya umroh. Ustadz, kapan Ustadz ada kosong mau suntik? Kalau kalian mau berangkat, berangkat. Tapi aku terus terang tak bisa suntik. Kalau tak dapat visa Pak Ustadz, saya tak berangkat. Sampai hari H saya tak suntik. Tak bagaimana ceritanya mereka dapat visa, berangkat. Katanya kalau tak suntik, sakit, mati. Tak mati. Tapi ini tak bisa jadi hukum. Saya tak mati, yang mendoakan saya banyak. Nah, sebanyak ini mendoakan. Mana ngumpan kuman-kuman virus-virus? Jadi kalau takut khawatir, ada dokter ibu, dokter bapak, tanya dia baik-baik. Anakku ini kalau tak suntik rubella gimana, Bu Dokter? Oh jangan, nanti dia akan begini. Suntiklah. Hukumnya bukan karena label halal dari MUI, karena darurat takut mati. Saya seorang perawat. Bagaimana pandangan Islam tentang sholat saya yang sering tak tepat waktu karena menangani pasien yang emergensi? Dokter, operasi jam 11, baru selesai jam 5. Gimana sholat zuhurnya? Jamak takhir, tidak pakai qasar. Karena qasar baru boleh kalau ada musafir safar 89 km. Maka dia jamak takhir saja, tidak pakai qasar. Nanti sholat asar 4 rakaat, habis itu sholat zuhur 4 rakaat. Tapi jangan ini dipakaikan kias pegawai yang sedang buat laporan. Hayya 'alas shalah. Bro, ayo sholat. Aku ini lebih berat daripada operasi ini. Tak bisa. Maka jangan. Ini perlu saya jelaskan karena sekarang banyak jamaah yang bisa menginterpretasikan ceramah ustaz. Lebih hebat pula dia lagi. Jadi dokter, bidan inilah yang berkawan di dalam itu, yang mengurus ini. Sampai yang mengusap keringat dokter itu bidan. Kalau sampai keringatnya masuk ke mata, kelilipan dia situ. Tolong sapukan. Tiba-tiba pas dia mau menyuntik, pas mau memasang jarum, tengok staf sholat. Tak bisa, kau tenang. Nah, itu boleh, karena darurat tingkat tinggi. Sekarang orang mudah-mudah aja, sikit-sikit jamaah, sikit-sikit jamaah. Pengantin baru nikah jamaah. Tak betul. Ana pernah menghadiri sebuah acara pengajian remaja yang bersifat registrasi berbayar. Namun ketika hari H banyak peserta yang tak memperoleh lokasi duduk, bahkan cuma bisa mendengar saja dari lobi. Sedangkan tertera jelas bahwa peserta terbatas. Apakah hal tersebut termasuk menzolimi? Menzolimi. Saya sampai hari ini tidak pernah membuat pengajian berbayar.
tidak pernah diundang minta hotel bintang 5, tidak pernah minta belikan tiket VVIP harus kelas eksekutif, tidak pernah mewajibkan panitia harus pakai pesawat Garuda, tidak pernah mewajibkan harus begitu begini begono. Yang penting saya datang. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Karena banyak fitnah-fitnah, nelpon orang dari satu daerah, Ustadz Somad kenapa nggak datang? DP kan sudah kami kirim. Sama siapa kau kirim? Yang kemarin tim datang kepada kami, bukan tim saya bukan model begitu, saya ustadz, saya bukan artis, walaupun banyak artis minta foto sama saya. Nah itu. Jadi kalau kalian buat pengajian kapasitasnya 100, jangan buat 150, over capacity. Ingat, sekecil apapun pengkhianatanmu di dunia akan kau pikul di akhirat. Makanya kata Nabi, nanti di akhirat itu ada orang yang memikul kambing yang mengembek karena curang dalam zakat kambing, ada yang memikul lembu yang mengemuh karena curang dalam zakat lembu. Sekecil apapun, sebesar apapun dituntut. Jangan heran nanti di akhirat ada yang memikul kijang Innova plat merah karena kau curang di dunia. Masih keren juga kalau mikul Avanza, mikul Alphard, keren. Ada di akhirat itu nanti memikul bakwan yang dulu makan 3 bayar 1. Itu kecurangan. Makanya saya tempat-tempat sekolah dulu saya cari itu sekarang. Jangan sangka menangis di pintu Ka'bah, pergi ke Makkah, duit banyak, umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik, selesai. Mana bisa? Dosa yang bersifat materi mesti kau bayar, mesti kau balikkan. Banyak yang menung kan? Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur, di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119 0812 768 9119. Kalau emergensi 911, kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana, jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah, di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam, datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak, di ruqyah sama Ustadz Zafrullah punya anak. Pas ditanya kenapa, rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur, dihalanginya sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan usir. Kata Ustadz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat, ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustadz, jadi ada jin tuh bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Nah, itu. Ustadz, udah di ruqyah 2-3 kali tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah. Laki saya ini pemarah, Ustadz. Sudah di ruqyah 5 kali tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Memang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah dia. Sikit-sikit salah dia. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustaz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar, yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol.
Kita bacakan Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma, tak mau dia keluar, malah ketawa jin tuh. Tanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu. Ustadz, bagaimana mengikhlaskan perceraian agar tidak depresi? 5 langkah. Jadi bukan asal-asal. Ini banyak nih laki-laki ini asal sudah marah balik ke rumah mengamuk, padahal yang salah di kantor. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditilang polisi, sampai ke rumah yang kena bini. Lambat buka pintu, tolak 100. Ini orang zalim, bergoncang tiang aras. Oleh sebab itu maka ada 5 langkah, bukan asal-asal tolak. 5 langkah. Yang pertama, fa'izuhunna, kalau dia tidak mau patuh taat kau kasih nasihat. Adinda, kau sholatlah. Alah abang baru 2 kali pengajian dan nyuruh-nyuruh aku sholat. Dah, kalau tak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Adinda, kalau kau tak juga mau sholat, maka kita pisah tempat tidur sebulan. Itu yang ku tunggu-tunggu katanya. Tak mempan, naik SP3, surat peringatan 3. Wadribuhun, tempelenglah dia. Ada dalam Quran. Begitu pas mau ditempeleng, difotonya, diuploadnya ke FB, teganya. Ditengok sama polisi, tangkap KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Anda masuk sel. Tak ada saya pukul pak, ini buktinya. Loh kok bapak bisa tahu? Istri Anda friend saya. Oleh sebab itu tempeleng ini tak bisa lagi dipakai sekarang. Yang keempat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu yang disebut dengan mediasi. Ambil keluarga perempuan, laki-laki duduk bersama. Judulnya mau dibawa kemana hubungan ini? Ini anak keponakan kita ini tak bisa lagi duduk bersama, sudah macam Tom and Jerry. Akhirnya dialog. Kalau buntu tak juga, lahir dia yang kelima, barulah tolak. Tolak pun tidak langsung 100, tolak 1, tolak 2. Dia manual, bukan matic. 1 dulu. Tolak 1 itu iddahnya 3 bulan. Kujatuhkan engkau, tolak 1. Masih ada waktu 3 bulan untuk rujuk. Boleh jadi hari ini panas berapi-api, tolak. Nanti malam hujan sejuk, balik. Oh jadi Pak Ustaz kalau belum 3 bulan tuh balik? Balik. Macam mana caranya balik? I beg to you my dear. Baliklah. Keras juga hati. Sampai 3 bulan tak balik-balik. Habis iddah. Macam mana? Kalau sudah habis iddah. Hati-hati lah. Takutnya datang Valentino Rossi minang dia. Lapeh kijang kerimbu. Tapi kalau ternyata setelah habis iddah mau balik juga bisa. Bagaimana cara baliknya? Diakad balik macam nikah awal dulu. Mempelai laki-laki, perempuan, ada mahar, ada wali, ada saksi, ada ijab, ada qabul. Nikah balik. Itulah namanya pengantin baru stok lama. Jadi kalau sudah cukup 1, 2, 3, tak ada penyesalan. Nah, engkau ni tak jelas pertanyaannya. Oleh sebab itu kalau ni secara umum. Dah. Kaum kafir dihukum atas kekafirannya atau atas perbuatan jahatnya. Orang beriman kalau dia mencuri, yang dihukum itu mencurinya. Makanya kalau dia bersyahadat, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Wa in zana wa in saraq, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, walaupun berzina, walaupun mencuri tetap masuk surga. Enak betul. Mencuri berzina masuk surga, masuk. Cuman masuknya kapan? Orang kloter 1, ini kloter 29. Jadi orang beriman itu dihukum dulu, diobok-obok dulu dalam neraka jahanam.
Masuk dulu ke dalam, barulah masuk ke surga. Makanya kita selalu berdoa, jangan sampai kami transit, jangan sampai kami transit, jangan sampai kami transit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, jangan sampai kami transit. Wa qina adzabannar. Itu makna. Mudah-mudahan kita tak masuk neraka insyaallah. Amin. Sedangkan dia tadi dihukum Allah karena tidak percaya kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selamatkan kawan, sahabat, tetangga yang tak percaya pada Allah, ateis, yang tak percaya kepada Muhammad, supaya dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mendengar ceramah di YouTube apakah sama pahalanya dengan mendatangi majelis? Tak sama. Mendengar ceramah di YouTube tak ada kaki melangkah. Al jaza ala qadril amal, balasan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Bapak ibu ini kesulitannya tingkat tinggi, harus fokus mendengar ceramah, melawan kantuk, melawan emosi, melawan marah. Ada waktu, tentu tak sama, tapi puncaknya adalah keikhlasan. Maka yang mendengar di YouTube, mendengarkan rekaman, ibu-ibu yang mendengar ceramah, ini yang banyak nih dengar, mungkin baru sekali ini kita jumpa, kebanyakan dari YouTube. Kalau ada orang sekarang tak kenal sama saya, dapat diindikasi dua. Pertama tak punya HP, kedua tak punya paket. Jadi kadang di tempat saya ceramah, anak-anak kecil manggil, Ustaz, 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 Ustaz. Dari mana kenal sama saya? Ceramah Ustaz banyak di HP mama. Ayah kau tahu? Tahu. Bagaimana pandangan Islam terhadap tinju? Baik uang yang diterima maupun piala yang diberikan dari hasil tersebut. Tinju dimasukkan salah satu olahraga fisik. Maka dalam Islam tidak mengharamkan olahraga dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, berenang, sibahah. Yang kedua, rimayah, memanah. Yang ketiga, rukubul khail. Oleh sebab itu di pesantren-pesantren sunnah diadakan 3 olahraga: berenang, memanah, dan naik kuda. Naik kuda mahal, 1 ekor kuda 70 juta, itu pun kuda-kuda yang pensiun lah sudah. Memanah mahal, 1 busur panah 1 juta. Saya di rumah ada 2 busur, tidak saya beli, mereknya Casio, kasih orang. Yang paling ringan berenang. Berenang, apalagi di Batam, keliling laut, berenang. Oleh sebab itu maka olahraga yang tidak menyakiti orang, tinju, sumo, silat amat sangat bagus. Di mana-mana saya ceramah di negeri Melayu disambut dengan silat. Jadi kalau mau kembangkan saja pada silat. Adapun tinju berdarah-darah, menyakiti, dendam, menzalimi, ada judi di dalamnya, maka na'udzubillah masuk dalam perbuatan yang tidak diridhai Allah. Saya punya rezeki nih, terus saya pengen menjalankan rukun Islam yang kelima, haji. Tapi orang tua saya belum haji. Jadi mana yang didulukan Pak Ustadz? Menghajikan orang tua atau menghajikan diri sendiri? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Manusia diwajibkan melaksanakan haji. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu. Orang tua kita itu wajib kalau dia mampu. Dia tak mampu, dia tak wajib. Kita wajib kalau kita mampu. Kalau tak mampu tak wajib. Boleh ditunda Pak Ustaz? Boleh. Nabi Muhammad wajib haji tahun ke-6, tapi dia baru berangkat haji tahun ke-10. Bapak mampu, ada duit 50 juta, tapi masih muda, umur masih 30, 40, masih ada kemungkinan umur panjang. Bakti kita pada orang tua. Mak, ini ada duitku 50 juta, emaklah berangkat duluan. Kalau kau baik pada orang tuamu, maka Allah bukakan pintu rezeki. Tak 1 2 saya jumpa orang-orang hebat. Pernah saya jumpa orang kaya, pesawat pribadi dia punya. Pas cerita-cerita punya cerita gimana rahasianya, rupanya sama ibunya luar biasa. Sampai-sampai kalau mau bisnis deal di teleponnya dulu. Mak, aku mau deal atau tidak? Kata maknya deal. Tidak, kata mak, tidak. Oleh sebab itu bakti pada orang tua luar biasa. Kau berangkatkan imakmu, kau berangkatkan ayahmu, dibukakan Allah pintu rezeki insyaallah. Oleh sebab itu maka hukum asli wajibnya engkau berangkat, tapi rupiah kau berikan ini pada orang tua, inilah bakti. Andai kau gendong orang tuamu dari Batam,
pergi ke Makkah, balik lagi, belum tentu dapat kau tebus bagaimana dia merangis, meratap, meregang nyawa saat melahirkan. Oleh sebab itu selalu saya pesankan ke anak-anak di sekolah, kalau tak bisa kau bahagiakan orang tua, jangan kau susahkan orang tua. Apa hukumnya bagi orang yang memegang jabatan, mendapatkan hak sesuai jabatannya, tapi tidak melaksanakan kewajibannya, selalu melimpahkan ke pekerjaannya? Khianat, pengkhianat. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina, kalau dikasih amanah khana, berkhianat. Jadi kasih amanah tapi tidak mau dilaksanakannya, maka dia pengkhianat. Maka taubat nasuha, solat sunat taubat, mandi taubat, minta ampun pada Allah, balik kepada jalan yang benar. Kalau tidak, na'udzubillah. Kalau yang kita khianati satu orang, minta maaf sama dia. Tapi kalau kita khianati satu provinsi Kepulauan Riau, nanti di akhirat berkumpul semuanya, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Kemana kita mau minta? Jangankan di padang mahsyar, di padang panjang aja payah jumpa. Apakah gaji yang kita terima setiap bulan itu halal apabila tidak melaksanakan? Haram karena memakan pengkhianatan, tidak sesuai dengan tupoksi, tak sesuai dengan SOP, standar operasional pekerja pegawai. Ini sudah kerjanya, ini pendapatannya, ini titik puluh keringatnya, ini. Maka wa may yaghlul, siapa yang curang, siapa yang berkhianat, dia akan membawa kecurangan itu, naudzubillah. Dibawa duit full, kerja tak full, duit full, sampai ke rumah kasihkan ke istri bertanak nasi menjadi nasi, beras menjadi nasi, nasi disuap ke mulut menjadi darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Setiap daging darah tumbuh di badan dari yang haram, tempatnya api neraka. Ditimbang di akhirat, Abdul Somad, berat engkau 50, yang halal 20 saja. Berapa lama kita mesti dibakar? Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong hangus terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Nauzubillah. Jangan pernah curang dalam kehidupan, karena kita akan hidup sekali lagi mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari istighfar yang dicontohkan Nabi? Mengapa ada hitungan Nabi istighfar 70 kali? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilai, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Ini hadis problem. Nabi itu kan tak ada dosanya. Dia tidak minum khamar, dia tidak berjudi, dia tidak berzina, dia tidak riba, dia tidak gosip. Kenapa dia istighfar sampai 100 kali? Setelah diteliti, dosa Nabi bukan berzina, dosa Nabi bukan minum khamar, dosa Nabi bukan ribah, gosip. Dosanya apa? Sekali dia merasa hatinya lalai, dia sudah menganggap itu dosa. Andai itu kita jadikan sebagai dosa, kita nih memang lalai, lupa. Jangankan di luar sholat, dalam sholat tuh kadang kita lalai. Allahu Akbar, nampak HP di balik TV. Oleh sebab itu, fawailul lil musallin. Jadi Nabi istighfar 70 kali bukan karena dia berdosa, tapi karena menghilangkan kelalaian dari dalam hati. Mohon izin Ustadz, jika Ustadz berkenan, saya ingin memberi Ustadz novel yang ditulis oleh anak saya. Anak saya akan bangga tentunya. Nanti serahkan novelnya, kita buatkan fotonya, kasihkan ke anak, penyerahan novel. Kita buat video pendek. Terima kasih ya anakku, mudah-mudahan kau tetap menulis novel ke depan. Tulislah novel yang islami. Nak, mati Abdul Somad, anak itu motivasi menulis terus, mengalir pahalanya kepada Abdul Somad walaupun sudah dimakan cacing tanah. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Habibur Rahman Al-Shirazi, Buya Hamka, menetes air mata menonton bagaimana ketika Zainuddin ditinggalkan Hayati. Dari mana tuh novel Tenggelamnya Kapal Panderwik? Dari mana Ustaz tahu? Semalam nonton di Speed waktu mau ke Lingga. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana Islam memandang seorang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Bagaimana pula jika orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita?
Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Saya mau ceramah antara duduk dan berdiri. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Ustadz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri. Kenapa Ustadz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa saya masih muda, masih sehat. Antara minum atau tidak minum. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Minum atau tidak, terserah saya. Mau saya minum, mau tidak. Itu pilihan saya. Nah, masalah cinta. Cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Cinta tidak pilihan. Cinta adalah keterpaksaan. Oleh sebab itu maka kadang kita tengok orang ganteng bininya buruk. Kenapa? Terpaksa. Cinta tak bisa memilih. Ketika dia rasional, dia tidak cinta. Maka ketika kita senang dengan orang, kadang kita pun tak tahu alasannya. Kenapa kita tiba-tiba senang dengan orang? Nah, cinta tidak bisa memilih. Ketika kita suka dengan orang, apakah kita berdosa? Tidak. Karena rasa itu ada tumbuh di dalam. Suka tidak berdosa. Ketika dia berubah menjadi action, baru berdosa. Suka kita dengan orang, tak dosa. Tapi ketika kita dekati, minta nomor HP-nya, baru dosa. Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang belum menikah, kita bisa nikahi dia. Yang jadi masalah bagaimana kalau cinta sama bini orang? Oleh sebab itu maka rasa itu mesti dibuang, karena dia adalah bagian dari ujian. Ujian. Jangan dipeturutkan. Dipeturutkan, didekati, apalagi sekantor. Witing Trisno jalaran suko kulino. Kita tumbuh hanya sering kena. Berawal dari 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah lama memandang, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, selamat pagi, good morning. Setelah salam, fakalamun, kerja di mana? Di BP, sekantor ya. Setelah fakalamun, famau'idun, janjian. Bisa ketemu kita nanti siang? Oke. Sukanya makan apa? Ayam panggang. Sana kalau gitu, ya. Faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, bekerjalah setan, lalu kemudian makan bersama, makan siang. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam, tekanlah dia, jangan lagi pandang, jangan diperturutkan. Itulah nilai jihad. Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda, tapi jihad hawa nafsu yang justru jauh lebih besar. Melawan meriam Belanda banyak orang tahan, meriam Belina apa ya? Bagaimana sikap kita kalau ada rekan kerja atasan langsung yang tak sholat, padahal sudah coba diingatkan beberapa kali? Bapak tak usah mengingatkan dia, nanti dia marah. Cukup kirimkan aja video pendek ini ke dia. Hidup kamera nih kan? Perlu saya tanya dulu, karena pernah di beberapa tempat saya sudah gitu, sudah selesai, bisa dikirimkan deh potongan. Mohon maaf Pak Ustadz, kamera ini tak hidup. Untuk apa kalian pasang? Untuk gaya-gaya aja. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang tidak sholat maka gugur 4 fardu kifayah, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya gimana? Campakkan laut luas. Dah, kirim, like and share. Sengaja saya buat pendek supaya bisa masuk Instagram 1 menit insya Allah. Ustadz punya Instagram? Punya. Yang mana tuh Pak Ustadz? Itu yang followernya 3,7 juta itu. Tentang pentingnya beribadah yang berdasarkan sunnah, dasar sumber ilmu. Bolehkah kita menjadikan buku sebagai sanad ilmu mesti belum bertemu dengan orang penyusun bukunya? Boleh. Namanya wijadah. Wijadah diambil dari kata wajada yajidu wijadah, dapat ilmu dari buku. Ustadz Somad, ya, saya sudah baca buku Ustadz 37 masalah populer. Kemarin ada kawan saya bawa, terus saya fotokopi Pak Ustadz. Jadi saya minta izin Pak Ustadz, ya, boleh Ustadz ijazahkan buku ini ke saya ijazahkan buku ini kepada engkau, layaklah engkau amalkan. Kalau kau tak paham tanya. Jadi mengambil buku, tapi setelah itu bertanya kepada Ustadz. Kita ada Ustadz Haruna Hashim, 4 tahun di Al-Azhar Mesir.
lengkap di kepalanya, akidah, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, Quran, hadis. Al-Azhar itu kalau tamat dikasih titel LC. LC itu singkatan dari license. License artinya ijazah. Orang ini sudah mendapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Baca buku, silakan baca. Yang tak paham tanya Ustaz. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Apa hukum orang yang mampu beli mobil tapi minyaknya pakai subsidi premium? Ini nyindir saya nampaknya. Janganlah main sindir-sindir. Kalau mau turun saya baru tanya langsung. Berat menjawabnya ini. Kita bandingkan dengan negara lain, bagaimana harga minyak, bagaimana hebatnya negeri kita, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa di bawah minyak, di atas minyak. Bagaimana nasib saudara kita di Anambas yang begitu kaya dan hebat, tapi 24 jam saya di sana, HP saya tak berbunyi sama sekali. Ini kan luar biasa. Oleh sebab itu pengaturan minyak, subsidi segala macam, mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih baik insyaallah. Ini hak kita, hak kita sebagai warga negara. Mestinya kita ini, kalau dilihatlah minyak kita dengan gas kita, dengan batu bara kita, dengan negeri terkaya di dunia, tak ada apa-apanya Brunei Darussalam. Apa hukum gaji bagi pegawai yang masuk kantor hanya absen saja kemudian hilang, lalu sore datang lagi dan absen pulang? Sudah terjawab, sudah. Apa hukumnya orang mendapatkan jabatan dengan cara menzolimi? Ittaqu fitnat la tazlimu anfusakum. Jangan kau zolimi dirimu. Ada orang menzolimi dirinya? Tak ada. Kenapa disebut menzolimi dirinya? Dirimu satu diri dengan saudaramu, maka dirimu satu diri dengan saudaramu. Ketika kau zolimi dia, kau sedang menzolimi dirimu sendiri. Karena kita satu jiwa. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu sama macam sayang pada diri sendiri. Kalau kau cubit terasa sakit, begitu juga pipi saudaramu. Kalau dipukul terasa perih, begitu juga tangannya. Maka kadang kita menengok anak orang dibonceng. Kamu anak si Fulan kan? Iya, turun. Ini bapaknya kawan saya nih. Ini udah macam anak saya nih. Anak orang macam anak kita, tak apa-apa. Asal jangan bini orang macam bini kita. Mohon masukan cara pengelolaan zakat, mengingat potensi zakat di kantor yang luar biasa. Buatkan UPZ, unit pengumpulan zakat BP Batam. Nanti dari UPZ akan disalurkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Siapa yang berpenghasilan 3,6, saya tidak sebut gaji, karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Karena ada uang tunjangan, uang sipak, uang tunjang, uang sendul, uang sikut. Total semua, siapa yang berpenghasilan 3,6 maka sudah wajib mengeluarkan 2,5%. Jadi kalau penghasilan 4 juta, 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 4 juta, 100.000, serahkan ke UPZ, nanti UPZ akan menyalurkan ke Basnas. Jangan sampai kita makan haram. Kenapa bisa makan haram? Karena makan zakat yang tak dibayarkan. Ustadz, bagaimana cara kami ibu-ibu yang kerja tetap dapat mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh, solehah? Pulang dari kantor jam 5, sampai ke rumah mandi, siap-siap bersih-bersih, ajak anak sholat ke masjid. Pulang dari masjid, dari maghrib ke isya, baca Quran. Sini nak, duduk. Baca Quran. Habis sholat isya, bisa cerita-cerita, tanya mana pelajarannya. Jangan sudahlah waktu pendek, habis waktu karena asik WhatsApp. Datang anak, mama, nilai adik tinggi mah, tengok, asik. Iyalah, bagus. Tengoklah mak, diambilnya HP, difotonya pula. Ada anak resek aja dari tadi. HP kan dari pagi tadi sudah, sampai ke rumah jam 6, 7, 8, 9, 3 jam ini manfaatkan full, karena siang ibu sudah bekerja supaya anak-anak dapat kasih sayang. Apa hukumnya jika kita sudah menunaikan kewajiban, namun hak kita tidak dibayar sepenuhnya oleh tempat kita bekerja? Tuntut. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Ramai-ramai tuntut. Turunkan gaji kami. Turunkan. Kalau tidak dia maka kita yang menuntut hak kita bukan pelit, bukan bakhil.
kita menyelamatkan dia supaya jangan sampai dia makan haram. Aku menuntut hakku ini bukan karena aku benci sama engkau saudaraku, tapi aku tak ingin kau di akhirat nanti susah, maka keluarkan sekarang. Mohon didoakan kami yang akan berangkat haji ke Tanah Suci. Insya Allah seluruh kloter Batam mendoakan Ustadz agar hati Ustadz dicoret pula, agar hati Ustadz dicoret. Ustadz, apa hukumnya membawa HP ke toilet? Misalnya main game. Ada orang buang air besar sambil main game. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fokus sajalah di satu pekerjaan. Tak usah lain-lain. Apa hukumnya bagi orang yang ibadahnya tidak pernah tinggal sholat, namun dalam bekerja dia melakukan tindakan korupsi? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah keji dan mungkar. Kalau gitu sholatnya salah, sholatnya tak betul. Kalau begitu sholat itu benar, dia melaksanakannya tak benar. Sama macam obat, bukan salah obatnya, salah orangnya. Dokter puskesmas ngaku ke saya, ini obat dari Jerman, satu bijinya 500.000, dikasihkan ke pasien. Besok dia komplain, katanya obat mahal, kenapa anak saya tak sehat? Ibu buat macam mana? Saya masukkan ke bubur, saya suapkan. Kemarin kan sudah saya kasih tahu, obat ini dimasukkan ke dubur, dimasukkannya ke bubur. Salah obatnya apa salah orangnya? Salah orangnya. Kenapa tak dengar baik-baik? Sholat itu kalau benar, maka dia akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Hukum sholat berjamaah apabila waktu sholat sudah terlambat. Yang paling afdal as-sholatu ala waktiha, sholat begitu azan langsung sholat. Andai terlambat, tak terelakkan, boleh tak sholat kloter 2? Boleh. Mana dalilnya? Ketika Nabi sholat sama sahabat Muaz bin Jabal, selesai sholat Muaz dulu di masjid. Tak lama datang orang kampung Muaz, ya kau sudah sholat? Sudah, kami belum sholat. Muaz jadi imam, orang kampungnya sholat sekali lagi. Muaz sholat 2 kali, jadi dia sholat sama Nabi, sekarang dia sholat jadi imam. Itulah boleh dalil kloter 2. Tapi jangan ini dijadikan dalil kloter 2 terus. Hayal sholat, dia santai. Kau tak ke masjid? Ada kloter 2 nanti. Jangan, saya yang kena nanti. Bagaimana cara mengenal sebenar-benarnya diri? Dalam hal ini adakah diri batin bukan diri jasad? Ini jasad. Yang bisa ditengok mata ini jasad. Yang batin itu mana? Allah Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tanah. Kita ini semua dari tanah. Bapak ibu yang atas, yang bawah, yang ada jabatan, yang tidak, semua dari tanah. Dari tanah berubah. Coba tengok, inilah diri sebenar diri ada di dalam diri kita ini. Ditanyakan kepada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Qul, katakan ya Muhammad, qulir ruh min amri rabbi, diri sebenar diri urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah engkau diberitahu itu tentang itu kecuali sedikit saja. Kita hanya perlu meyakini bahwa ini akan mati dimakan cacing tanah, hancur berkeping, tapi ada yang tak mati. Dalam alam ruh dia tak mati, dalam perut ibu dia tak mati, dalam alam dunia dia tak mati, dalam alam barzakh kubur dia tak mati, dalam surga dia tak mati, dia tetap akan kekal dalam surga, khalidina fiha abada. Tak perlu dicari-cari itu, pejamkan mata, itu dia. Enggak, kita hanya disuruh beriman bahwa dia ada, roh ditiupkan ke dalam jasad badan kita, dan kita akan mati menghadap Allah. Lalu nanti kalau kita hidup lagi, apakah jasad ini? Ya, karena di badan kita ini ada satu yang tak hancur, ujung tulang belakang, namanya azmuz zanab. Ditunjuk innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kita akan bangkit, hidup, tumbuh balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ketika saya berusaha keras mendekati Allah, musibah pun tak pernah berhenti menghampiri? Ustaz Somad, dulu sebelum pengajian hidup saya tenang-tenang aja. Begitu ikut pengajian Ustaz, balik helm hilang. Habis itu sulap pula hilang. Akhi, ujian itu diberikan Allah 3. Yang pertama, dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. 2,
Allah ingin mengangkat derajat engkau ke atas. 3, engkau sudah ditempatkan Allah dalam surga Jannatul Firdaus, tapi amal kau kurang, maka diberinya ujian dengan sabar kau naik ke atas. Nanti begitu saya masuk ke dalam surga, saya tanya malaikat, mana jamaah kemarin, kenapa tak ada? Jadi atas Ustaz Somad. Rupanya jamaah itu VVIP, Ustaz kelas ekonomi. Mudah-mudahan kita sabar menerima ujian, insyaallah. Kertas terakhir, apakah hamba Allah dapat langsung masuk surga sedangkan taubatnya baru-baru saja, kurang lebih 3 bulan baru melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah? Illa man taba, kalau dia bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat, beriman, beramal soleh, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya yang lalu diganti Allah dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu, insyaallah. Taubat nasuha. Bagaimana cara taubat nasuha, Pak Ustaz? Mandi taubat. Bagaimana cara mandi taubat, Pak Ustaz? Basah semua. Mana yang duluan basah, Pak Ustaz? Terserah. Kalau salto di jembatan Barelang, kepala duluan. Hilang dosa saya, Pak Ustaz. Kalau di jembatan Barelang, jangankan dosa, orang hilang sekalian. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayat bebas, macam tahiyatul masjid. Habis itu istighfar. Astaghfirullah. Saya tak mau nyanyi-nyanyi, Pak Ustaz. Pendek, astagfirullah. Menangis bagus. Astagfirullah. Nanti malam bangun jam 2 istighfar. Terbangun bini. Abang kenapa menangis? Banyak dosa. Dosa kita akan tak ada. Dulu kita langsung nikah ta'aruf, mana dosa? Bukan sama kau. Makanya kalau punya dosa itu diam-diam aja. Adalah pokoknya. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.